Saya kembali bertanya kepada Ibu Adita Irawati. Ibu Adita, sebenarnya kalau dikatakan Pak Trubus, memang mungkin tujuannya baik ya, aturan turunan dari Permen Hub. Tapi kalau misalnya ada kebingungan dari aparat penegak hukum, masyarakat ini bagaimana? Yang pertama Mbak, ini saya perlu jelaskan bahwa kami membuat aturan turunan ini juga adalah hasil dari evaluasi kami, sekaligus juga menampung berbagai masukan dari kementerian lain maupun juga dari lapisan masyarakat. Ya, karena kami melihat dalam seminggu pelaksanaan dari larangan mudik ini, kami mendapati bahwa memang masih ada kebutuhan bepergian itu yang sifatnya memang strategis dan mendesak, yang tetap harus disiapkan transportasinya. Yang namanya Kementerian Perhubungan ini kan sebenarnya adalah penyedia transportasi, ya, yang aman, yang sekarang ini konteksnya harus Ya, Ibu Adita? Ibu Adita ditahan dulu sambil saya perbaiki komunikasi ya. Bu Adita? Iya. Ya, dilanjutkan. Komunikasinya ya, tadi. Dilanjutkan. Iya, jadi transportasi ini kan pada dasarnya Kementerian Perhubungan pada dasarnya adalah penyedia transportasi untuk umum, untuk masyarakat. Namun demikian, kita juga harus kemudian mendengarkan atau juga melihat bahwa kesehatan ini yang harus diutamakan. Nah, disinilah kami kemudian bekerja sama dengan semua pihak, dengan semua stakeholder, khususnya adalah stakeholders yang nanti juga akan melakukan pengawasan di lapangan. Ya, ini memang mungkin ada yang merasa bahwa ini kok tidak konsisten dan sebagainya. Ini bukan tidak konsisten, tapi justru kami ingin memberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan, yang itu bukan mudik. Ya, dan sekali lagi saya analogikan aja ini Mbak. Kita butuh ini. Kita butuh internet yang selalu bisa terjaga, jaringan telekomunikasi yang selalu terjaga. Nah, ini kan dibutuhkan adanya tenaga-tenaga yang memastikan bahwa keterberlangsungan atau akses internet itu bisa terjaga dan dia harus bepergian keluar kota. Kalau itu tidak dilayani, kan juga kita sendiri masyarakat yang akan merugi gitu. Nah, ini hal-hal seperti ini yang akan disiapkan dan tentunya dalam pelaksanaan di lapangan kami akan bekerja sama dengan semua petugas, aparat, dan operator dari transportasi umum. Baik, ditahan dulu Ibu Adita. Memang itu dilakukan berdasarkan kebutuhan, itu dikatakan dari Kemenhub. Tapi saya akan hadirkan terlebih dahulu sebenarnya aturan-aturan yang sudah tegas dari pemerintah, mulai dari PSBB, bahkan juga larangan mudik. Apa saja yang boleh dan tidak boleh, saya akan hadirkan kepada Anda. Di antaranya adalah untuk wilayah Jabodetabek, memang PSBB dilakukan untuk melarang kendaraan baik bus, kereta api, dan juga pesawat terbang, bahkan juga kendaraan pribadi, roda 4, roda 2, untuk masuk ke wilayah zona merah COVID-19. Kita lihat lagi, sementara masih ada yang diperbolehkan, yakni adalah pengangkutan petugas, bahkan juga angkutan logistik. Kita lihat lagi, ini untuk beberapa kendaraan-kendaraan ada aturan-aturannya pemirsa, mulai dari kendaraan transportasi publik, saya akan hadirkan lagi. Aturan-aturan ini sudah dilakukan 24 April hingga 1 Juni untuk maskapai penerbangan, kereta api 24 April, 15 Juni, bahkan juga bus 24 April hingga 31 Mei, bahkan juga kapal laut, yakni adalah 24 April hingga 8 Juni. Tapi kalau misalnya Pak Imam mengatakan kalau ada celah di sini, ini bisa membuat masyarakat kemudian jadi semakin banyak lagi mudik. Tegas saja banyak yang kucing-kucingan, ini bagaimana? Ya kalau kita udah sepakat dengan PSBB ya, misalnya transportasi untuk logistik tentu bisa, ya kan? Untuk petugas kesehatan itu bisa, tapi jangan ditambah karena orang tua sakit misalnya. Urusan mendadak. Itu urusan mendadak itu nggak bisa. Kenapa, kalau Pak? Ya justru itu kan nggak ada di aturan di permen ini, permen kesehatan, PSBB. Pokoknya kita strict lah. Kalau itu terus kemudian dikasih lubang, misalnya ya. Karena sakit orang tua. Nah itu nanti seberapa sakit? Sakit keras atau sakit ringan atau nanti menjadi kacau lah. Ini kan belum belum diputuskan. Nah, jadi menurut saya ini sedang mencari pandangan ya, tapi stick terhadap PSBB menurut saya ya. Kalau misalnya ada tenaga medis mau pergi ke sana untuk membantu ya tentu boleh ya. Tapi kalau mudik terus kemudian alasan apapun ya, apalagi misalnya petugas medis yang pulang kebetulan dia rumahnya di Solo terus kemudian silaturahmi, itu juga nggak boleh. Itu dia dikarantina juga kalau dia tujuannya itu adalah kemudian mengunjungi untuk mudik. Pokoknya kita harus strict. Tidak bisa
Ini negara ini lemah banget sih kalau di dalam membuat. Baik. Pak Trubus ditahan dulu. Ini saya tambahkan lagi amunisi suara-suara dari kepala daerah. Apa kata kepala daerah? Di tengah mereka bersusah payah melarang masyarakat mereka untuk mudik ke kampung halaman, langsung Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Ganjar. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Caca. Pak Ganjar, ini bagaimana upaya dari kepala daerah untuk menekan masyarakat tidak melakukan mudik ke Jawa Tengah, tapi sekarang mau ada aturan baru lagi, aturan turunan, bahwa pengecualian untuk kategorisasi boleh mudik, keperluan mendesak dan lain-lain. Pak Ganjar sepakat tidak? Ya, kalau itu mau dilakukan dan disepakati, maka kita harus ngambil risiko. Risikonya terjadi eksportasi potensi penularan. Itu risiko aja kok buat kita kok. Artinya kami harus lebih berkeringat, kami harus lebih gembrobios gitu Mbak bahasanya. Untuk kemudian kita menyiapkan segala sesuatunya. Maka transmisinya dari tempat zona merah ke Jawa Tengah akan lebih banyak. Dan tadi saya juga baru wawancara dengan salah satu televisi sama, yang kejadian diam-diam pulang sampai di Cilacap 8 orang naik travel, 8-8-nya Mbak positif. Belum lagi kami masih meminta mereka yang alumni Goa kemarin itu juga masih dites terus, kita cari terus. Bayangkan sudah hampir 1 bulan. Maka bagaimana mereka kontak dengan yang lain. Nah ini kalau ditambahi dari yang mudik, sepertinya ya beban kami akan berat gitu loh. Pak Ganjar, menambah rambut saya tambah putih kayak masih. Pak Ganjar, berarti Pak Ganjar nggak boleh lagi dong memaksa bus untuk putar balik kalau misalnya dalam satu bus tersebut ada yang dengan keperluan mendesak. Nggak ada Mbak, keperluan mendesak itu nggak ada. Udah banyak konsultasi sama saya, Pak Ganjar, istri saya itu hamil, bagaimana? Doakan lahirnya lancar dari jarak jauh. Saya suaminya harus nungguin. Oh iya, tentara itu waktu perang, istrinya melahirkan, tetap aja dia perang. Kakak saya bertiga itu waktu lahir nggak ditungguin oleh bapak saya karena bapak saya perang. Jadi ini kita lagi perang ini seperti ini, jangan pulang. Pak, ibu saya sakit, doakan dari sini segera sembuh. Maaf. Kemarin ada yang menyampaikan, ibu saya meninggal, doakan dari situ. Saya sudah sekejam itu saya harus menyampaikan kepada mereka. Tapi ini ketentuan, ketika mereka minta izin saya bilang nggak bisa begitu. Ya. Makanya sebenarnya checkpoint itu memang tegas saja. Baik, Bu Adita, itu suara dari kepala daerah, Bu Adita, ditanggapi. Ya, makasih Pak Ganjar masukannya, juga Pak Imam Prasojo. Begini, ini saya perlu luruskan lagi ya Mbak Caca. Dari tadi Mbak Caca nyebutnya mudik boleh dengan syarat. Saya sudah tegaskan, ini bukan mudik yang boleh ya. Ini kepentingan yang lain yang memang harus dilakukan, dan kami juga ingin bantu Pak Ganjar juga Pak, supaya tidak bekerja lebih keras lagi, yaitu dengan bagaimana menyaring ini supaya betul-betul orang yang sehat yang bisa pergi ya. Oleh karena itu kami libatkan gugus tugas dan juga Kementerian Kesehatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga tentunya akan men-screening sekaligus membatasi. Tidak semua transportasi 4 moda ini akan keluar seperti sebelum masa pandemi. Dibatasi frekuensinya, dibatasi jumlah penumpangnya, dibatasi juga rutenya. Jadi itu yang akan kami lakukan. Jadi jangan dibayangkan bahwa ini akan kembali seperti sebelumnya. Ini betul-betul konsep pembatasan kami akan lakukan, screening kesehatan akan kami lakukan, tapi tentunya kami tidak bisa bekerja sendiri. Ini perlu bantuan juga dari gugus tugas, dari Kementerian Kesehatan, dan juga dukungan dari pemerintah daerah tentunya sebagai gugus tugas di daerah. Demikian. Pak Ganjar merasa aman tidak kalau itu ketentuannya bepergian, tapi dengan kondisi yang sudah sehat, sudah ada screening, tapi boleh masuk atau bepergian ke Jawa Tengah. Bagaimana Pak Ganjar? Begini, ketika kita mampu melakukan pemeriksaan seperti itu, oke. Saya oke aja. Wong saya itu PSBB nggak suka kok, terus terang aja saya. Karena itu ekonomi lumpuh, terus kemudian masalah sosialnya muncul, kriminalitas tinggi. Problemnya kan kita tidak bisa disiplin. Ketika kemudian Mbak Dita tadi sampaikan dengan protokol-protokol ketat, saya toleran, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya kami punya selama awal-awal ini aja, awal-awal kita PSBB DKI itu kan, Jabodetabek itu kan sekarang terjadi perembesan, bocor begitu ya. Itu faktanya dulu. Nah kalau kemudian fakta ini kemudian mau dilakukan improvement, ada perbaikan di sana sini, silakan saja. Saya umpama ini. Karena teman-teman saya, anak-anak saya, saudara-saudara saya dari Jawa Tengah, di Jakarta tidak bisa, saya sudah hitung kemarin,
Indonesia akan mengirimkan 700 ton beras ke Jakarta. Ini logistik kan? Apakah kami boleh ikut atau kami tidak boleh ikut, tapi harus kita kirimkan ke sana agar itu menjadi buffer stock untuk itu dilakukan gitu, Mbak. Baik. Pak Ganjar, terima kasih. Itu saya sudah dapat ini suara dari Jawa Tengah sebagai Kepala Daerah Jawa Tengah. Mungkin bisa ditanggapi bagaimana Pak Imam? Saya mau nanya ke Bu Dita, itu di BNPB, Prof. Wiku, itu ada istilah yang dia sebut adalah orang tanpa gejala. Itu apa maksudnya Bu Dita? Bapak, saya dari Kementerian Perhubungan. Tapi secara umum lah, karena ini ada kaitannya dengan kebijakan yang Ibu lakukan. Orang tanpa gejala itu apa artinya? Ya, orang yang tidak menunjukkan gejala, walaupun mungkin dia adalah carrier. Oke, bagaimana Ibu menyeleksi ya dengan protokol kesehatan sekalipun dengan adanya orang tanpa gejala? Nah, apalagi misalnya orang secara khusus ya dia punya kepentingan khusus karena ibunya sakit. Nah, kalau dia itu OTG, orang tanpa gejala, dan dia mengunjungi ibunya, bukankah itu lebih berbahaya? Jadi demikian Pak, ini kan sekarang kita sedang dalam proses penyusunan ya. Nah di sini kami juga sedang banyak menampung masukan. Tapi yang pertama Pak, bahwa kita nantinya salah satu syarat yang sedang kami bahas adalah dia harus melalui yang namanya rapid test. Ya Pak. Jadi ada tes kesehatan yang memang berkaitan dengan COVID-19, begitu Pak. Jadi ini yang saya kami membantu juga Ibu. upayakan. Saya membantu Ibu bahwa orang yang dalam perjalanan ya rapid test itu sendiri ya ada problem akurasi. Pakai swab ya, Pak, swab itu memerlukan waktu. Tapi selama perjalanan orang pun itu bisa tertular. Nah, apalagi mengunjungi orang tuanya, saudaranya yang sakit, malah itu dia akan membahayakan lagi. Tapi ini kan belum final. Nah, oleh karena itu saya mendukung Ibu untuk melakukan evaluasi ya. Saya paham bahwa ini bukan kerjanya Ibu saja. Oleh karena itu saya yakin ini akan ada upaya kebijakan yang jauh lebih baik daripada ditahan dulu Ibu Adita, ini nanti kita akan rangkum dan kita akan bahas. Ini dilematis ya mungkin Pak Trubus ya, bahwa Kementerian Perhubungan hanya menyediakan transportasi publik karena ada permintaan.